di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum, salah ayat 29 kan gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim Muhammadur Rasulullah, Muhammad benar utusan Allah, walladzina ma'ahu. Jadi ya, untuk kalian jamaah Wahabi, lihat ini dua ustadz antum ini, ustadz antum dua-duanya ini mengamalkan bid'ah, artinya mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jika semua bid'ah sesat dan kesesatan di neraka, maka dua ustadz Anda ini adalah calon neraka. Kalau sudah ahli bid'ah, wes jangan diikuti dua orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ustadz Maududi Abdullah yang sering keluar-keluar masalah bid'ah, yang selalu membid'ahkan amaliyah orang lain yang tidak sesuai dengan pikirannya, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya si ustadz ini. Ternyata dia sendiri pelaku bid'ah. Ternyata si Ustadz Maududi Abdullah ini juga pelaku bid'ah. Ustadz ini dulu yang pernah saya bantah, yang menyebutkan bahwa salaman, mencium tangan kiai itu adalah perkara yang sangat bid'ah dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat mencium tangan Rasulullah SAW. Dengan begitu berapi-apinya si Ustadz ini menyalahkan orang yang mencium tangan kiai. Ini sudah saya tanggapi. Sekarang ternyata dia sendiri pelaku bid'ah. Apa bid'ah yang dilakukan oleh si Ustadz Maududi Abdullah ini yang mencium jidat buaya itu? Dalam salah satu ceramahnya, dia ketika mengomentari Imam Al-Busiri dalam burdahnya yang dikatakan syirik, syair-syair, bait-bait syair dalam qasidah burdah yang dikatakan syirik, yaitu ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Ini katanya syirik. Nanti masalah burda ini akan saya komentari pada video yang berikutnya, yang akan saya bahas masalah kebid'ahan si Ustadz Maududi Abdullah ini. Yaitu dalam salah satu ceramahnya si Ustadz Maududi Abdullah ini membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Al-ayat. Pak Maududi Abdullah, jangan selalu teriak bid'ah lah. Sampian sendiri ternyata pelaku bid'ah. Apa yang sampian praktekkan itu tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat dan Nabi. Tidak pernah. Yaitu ketika sampean istidlal untuk memberikan hujjah atau memberikan dalil terhadap orang, kemudian Anda membawakan ayat, ini tidak pernah didahului oleh lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung dibaca ayatnya. Tetapi Anda kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basarun mislukum al-ayah. Ini bid'ah. Baik, saya akan membawakan referensi dari dua tokoh ulama Anda. Yang pertama, Syekh Shaleh Al-Munajjid. Yang kedua, Syekh Utsaimin. Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid dalam fatwanya beliau menyebutkan, la tusra'ul isti'adatu walal basmalatu inda iradil ayati minal qur'ani ala wajhil istidlali wal ihtijaji biha. Tidak disyariatkan. Ingat, tidak disyariatkan. Kalau sudah tidak disyariatkan berarti bid'ah kalau dikerjakan. Tidak ada dasar dalam syariat. Seperti yang sampean katakan itu. Tidak disyariatkan membaca isti'adah, yakni membaca ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juga tidak disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim inda iradil ayati, ketika Anda menyampaikan satu ayat dari Al-Quran, tujuan Anda bukan untuk mengaji, tapi ala wajhil istidlali
wal ihtijaji biha, dengan ayat Anda bermaksud untuk sebuah dalil, memberikan hujjah, menyampaikan hujjah Anda itu, ini tidak disyariatkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa Anda kok membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Selanjutnya, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan, wa innama yaqulu, akan tetapi yang disampaikan oleh si dai itu ketika iradil istidlal atau ihtijaj, qala Allah Ta'ala, dia hanya menyampaikan qala Allah Ta'ala wa nahwa dzalika, dan lain-lain sesamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman atau begitu. Setelah itu, liyumayyiza kalamallahi an ghairihi minal kalami. Kenapa dia harus diberi qala Allah Ta'ala? Agar si dai ini bisa membedakan terhadap orang yang mendengarnya mana perkataannya sendiri dan mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya harus diberi qala Allahu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Wa ala dzalika, dasarnya ini, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, dallatis sunnatus sahihah al-mutawatirah. Ini sudah berdasarkan dalil yang sahih, yang mutawatir lagi ini. Jadi tidak disyariatkan membaca a'udzubillah, tidak disyariatkan membaca bismillah ketika Anda berpidato untuk menyampaikan sebuah hujjahnya antum itu. Selanjutnya pendapat Syekh Utsaimin. Ini ya, bukan ulama kaleng-kaleng. Ini ulama Wahabi asli, bukan KW, bukan kayak sampean. Fama qusida bihil istidlal, ayat kalau sudah yang dimaksudkan untuk istidlal, bukan untuk mengaji, kayak Anda berpidato kemudian menyampaikan ayat sebagai hujjah antum, fa innahu la yuta'awwadu fih, maka ndak usah membaca a'udzubillah. Bila fima qusida fihi tilawah, kecuali Anda memang bermaksud tilawah untuk mengaji, maka disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ayatu dhahiratun, ayat yang menerangkan ini sudah jelas. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Wa hadza yadullu 'alal mustadilli wal khatibi wal katibi la yasta'idu wa la yubasmilu, basmalah yubasmilu. Ini menunjukkan terhadap ente sebagai seorang khatib, sebagai seorang penceramah, sebagai seorang yang menyampaikan dalil atau menulis, la yasta'idu wa la yubasmilu, ndak usah membaca ndak usah membaca a'udzubillah, ndak usah membaca bismillah, cukup membaca qala Allah Ta'ala saja, au ma asbaha dzalika, atau yang serupanya. Ini penjelasan Syekh Utsaimin. Berikutnya adalah komentar Syekh Albani, seorang ulama yang dianggap ahli hadis oleh orang-orang Wahabi, yang dianggap muhaddis. Apa komentar Albani dalam silsilah Huda wan Nur? Al-isti'adatu yajibu an ta'lamu annaha tushra'u baina yaday tilawa. Isti'adah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang wajib kalian ketahui bahwasanya isti'adah tersebut disyariatkan ketika kalian ini mau mengaji. Amal isti'adatu baina yadayil istidhad bil ayah fabid'atun khilafus sunnah. Tetapi yang namanya isti'adah, jika diucapkan ketika kamu ini untuk memberikan dalil terhadap suatu masalah dengan menggunakan ayat Al-Quran, maka ini hukumnya adalah bid'ah khilafus sunnah, yang menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahidu idza qara'tum ahadisa yastadillu bihar rasul bi ayatin la tajidunahu yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai ditantang oleh si Albani, silahkan cari sampian, silahkan cari jika ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau memberikan dalil
dengan ayat Al-Quran, kemudian Rasulullah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, silahkan, maka kalian tidak akan menemukannya. Itu tantangan Syekh Albani terhadap antum, para orang-orang Wahabi ini. Dari 3 ulama Wahabi ini, yang pertama tadi Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, kemudian Syekh Utsaimin, dan yang terakhir ini adalah ulama ahli hadis Wahabi yaitu Syekh Albani. Ini jelas mengatakan bahwa isti'adah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana yang dicontohkan oleh Maududi Abdullah dan Khalid Basalamah. Jadi bukan hanya Maududi ya, tapi Khalid Basalamah juga mengatakan seperti itu, yakni membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika dia akan memberikan dalil melalui ayat Al-Quran. Dari ketiga ulama Wahabi ini sudah jelas bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang dibaca oleh 2 ustadz pentolan Wahabi ini adalah bid'ah. Jadi dua-duanya orang Wahabi atau ustadz Wahabi, sutat Wahabi ini adalah pengamal bid'ah. Teriak bid'ah kepada orang lain, tapi dirinya sendiri ternyata pengamal bid'ah. Jadi ya, untuk kalian jamaah Wahabi, lihat ini 2 ustadz antum ini, ustadz antum dua-duanya ini mengamalkan bid'ah, artinya mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jika semua bid'ah sesat dan kesesatan di neraka, maka 2 sutat Anda ini adalah calon neraka. Kalau sudah ahli bid'ah, wes jangan diikuti 2 orang itu. Baik. Kemudian Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa, beliau menjelaskan alladzi dzahara li min haitsun naqlu wal istidlalu, yang jelas bagi saya min haitsun naqlu wal istidlal, dari arah an-naql atau arah istidlal, annas-shawaba ayyakul, yang benar dia mengatakan, orang yang istidlal mustadilnya ini mengatakan qala Allahu ta'ala, yang dikatakan hanya qala Allahu ta'ala, wa yadhkurul ayata, kemudian menyebut ayatnya setelah qala Allahu atau setelah Allah berfirman, maka langsung disebut ayatnya, wala yadhkurul isti'adata, dan tidak usah menyebut ta'awud. Fahadha huwa sabit fil ahadis wal asar min fi'lin nabi. Inilah yang subut, ini yang sudah jelas, yang sudah tetap dari hadis-hadis wal asar min fi'lin nabi was sahabah, dari pekerjaan nabi, pekerjaan sahabat, wat tabi'in, dan para tabi'in, faman ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka itu. Akhraja Ahmad wal Bukhari wa Muslim wan Nasa'i an Anas qol, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i dari Anas qol, beliau berkata, qala Abu Talha, Abu Talha berkata, ya Rasulullah, ini dasarnya ya Rasulullah, innallaha yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak ada sahabat itu mencontohkan, ya Rasulullah, innallaha yaqul, wahai Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra, al-ayah. Tidak ada seperti itu, tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelahnya. Katanya Anda pengikut salaf. Salaf yang mana yang ente ikuti itu? Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan orang pengikutnya, pengikut mereka itu tidak mencontohkan seperti yang Anda kerjakan. Baca ta'awud, setelahnya bilang qala Allahu ta'ala, atau ketika Anda ini ingin istidlal terhadap ayat tersebut. Nah ini ya Pak Maududi Abdullah, mulai sekarang Anda harus pakai kaca di rumahnya yang besar. Kaca sampean bahwa diri Anda sendiri itu pelaku bid'ah, pelaku sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh para salafus soleh. Ya demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama untuk kalangan aswaja yang awam, bahwa yang disampaikan oleh ustadz ini yang sering teriak bid'ah, ternyata ini adalah pelaku bid'ah juga ya. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.